Ketika Pak Saiful menyusun bersama Doni menyusun skenario untuk menyuap KPU tersebut, itu ada perintah dari Pak Hasto untuk skenario menyuap KPU itu? Ya, tadi saya sampaikan, Tidak ada ya. Nah, akhirnya kan terlihat ya kalau kita ikuti persidangan Hasto Kristanto. Terkait apa? Ya, terkait kesaksian dari Saiful Bahri. Ternyata Hasto Kristanto itu tidak ada setidaknya mengutus untuk melakukan suap menyuap terkait PAW dari Harun Masiku. Nah, bahkan pada saat lalu juga sudah dihadirkan ya 13 saksi, bahkan juga tidak melihat ataupun mendengar Hasto itu merintangi penyelidikan atau bahkan suap menyuap Harun Masiku. Nah, artinya tidak ada bukti yang jelas atau masih kabur dan lain sebagainya. Hasto itu tidak terbukti melakukan perintangan dan penyuapan. Tetapi kenapa dipaksakan? Nah, pada saat lalu juga seolah-olah itu Hasto Kristianto bersalah, bahkan juga ada hasil survei dan pra peradilan juga ditolak oleh hakim, tidak diterima oleh hakim. Ini juga menjadi pertanyaan yang cukup serius. Ada apa semua ini ya? Dan saya juga percaya kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Saya sangat percaya sekali. Nah, terbukti Hasto Kristianto ini dan akhirnya semua saksi-saksi bahkan juga tidak menunjukkan Hasto Kristianto itu terlibat suap menyuap atau bahkan merintangi penyidikan. Akhirnya kan terbukti, sudah jelas lah. Kalau menurut saya, hakim memang harus berani setidaknya memutuskan yang seadil-adilnya. Dari saksi dan bahkan bukti juga tidak ditemukan. Terkait perendaman HP dan lain sebagainya juga tidak ditemukan. Nah, lebih baik KPK itu fokus untuk apa? Untuk mencari keberadaan Harun Masiku biar semuanya clear dan jelas. Bukan malah menetapkan Hasto Kristanto sebagai tersangka dan bahkan ditahan. Menurut saya itu sangat lucu sekali ketika Hasto tiba-tiba ditersangkakan dan ditahan. Ini dikomentari oleh Ari. Fakta sidang, saksi kunci Saiful Bahri tidak ada perintah dari Hasto terkait penyuapan KPU. Saksi Saiful Bahri menegaskan bahwa tidak ada perintah dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait penyuapan KPU. Bahwa skenario penyuapan itu disusun oleh Saiful Bahri bersama Doni Tri Istiqomah, tidak ada keterlibatan Hasto Kristianto. Nah, akhirnya clear ya, di sini sudah jelas lah, tidak ada keterlibatan Hasto Kristianto terkait suap menyuap atau bahkan perintangan penyelidikan dan lain sebagainya. Seperti ini videonya ya, ketika saksi kunci Saiful Bahri tidak ada perintah dari Hasto terkait suap KPU. Nah, ini juga menjadi atensi setidaknya oleh hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya. Apakah ketika Pak Saiful menyusun bersama Doni menyusun skenario untuk menyuap KPU tersebut, itu ada perintah dari Pak Hasto untuk skenario menyuap KPU itu? Ya, tadi saya sampaikan, Tidak ada ya. Oke. Berarti menurut keterangan Bapak, ini saya konfirmasi biar clear ya Pak ya, terkait dengan pelaksanaan keputusan partai di Sumsel 1 ini terkait dengan Harun Masiku ini, pertemuan Bapak dengan Pak Hasto dan Doni itu hanya satu kali ya Pak ya? ya. Oke. Kalau terkait yang lain itu kita nggak bicara di sidang ini begitu Pak. Nah, pada saat pertemuan itu apa yang disampaikan oleh Pak Hasto ke Pak Saiful? Saat itu lebih kepada Doni melaporkan situasi kajian hukum. Setelah itu, seingat saya, Doni menyampaikan, Mas, nanti ini Saiful juga bantu, saya ajak untuk bantu. Oke, berarti Doni menyampaikan Doni Pak menyampaikan Hasto begitu ya? tersebut. Ya, terus kemudian ya otomatis Pak Hasto juga mengiyakan, oke ini jalankan perintah partai. Jalankan keputusan partai begitu ya. Sebelum ke sana Pak, waktu itu Pak Saiful tuh datangnya bareng Doni atau Bapak telat datangnya? Ya, Nyusul gitu beberapa lama kemudian. ya, saya tidak hafal, cuman pembicaranya bertiga. Oh, pembicaranya bertiga ya. Karena Doni kemarin bilang sebenarnya pembicaraannya awalnya berdua. Kemudian tidak berapa lama kemudian Pak Saiful datang. Itu seharusnya sih bareng ya, karena saya juga ya sudah coba kita ini ketemu Sekjen kan gitu. Oke. Terus Ya, Pak terus Doni seperti ngajak. itulah intinya saksi kunci tidak ada setidaknya perintah dari Hasto Kristanto
terkait suap menyuap Harun Masiku. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, Saiful Bahri akui Hasto tak pernah memerintahkan suap Wahyu Setiawan. Nah, artinya kan suap menyuap ini ya jelas dari Harun Masiku. Seharusnya Harun Masiku yang dicari keberadaannya di mana dan ditangkaplah untuk dimintai keterangan, untuk dimintai konfirmasi dan lain sebagainya lah. Seharusnya Harun Masiku, bukan malah Hasto Kristanto. Hasto Kristanto itu sekjen, jadi itu memang sangat ribet sekali ya, apalagi terkait pileg, pilpres. Tidak mungkin lah Hasto Kristanto itu tiba-tiba memberikan ide seperti itu, tidak mungkin karena sudah ribet sekali pada pileg, pilpres dan lain sebagainya. Apakah ini juga semacam jebakan Batman ya dari KPU ya untuk Hasto Kristanto ini ya? Setidaknya akhirnya PDIP lagi yang kena sasaran ya. Tetapi sampai saat ini pun juga tidak ada bukti dan saksi setidaknya yang mendengar atau melihat Hasto Kristanto merintangi penyidikan, penyelidikan atau bahkan melakukan suap menyuap. Posisi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto semakin terang dalam persidangan kasus suap, penggantian antar waktu PAW anggota DPR RI dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Pada Kamis 22 Mei, kesaksian Saiful Bahri memperkuat bantahan Hasto terkait dakwaan KPK terhadap dirinya. Saiful secara eksplisit menyatakan tidak pernah menerima dana talangan suap dari Hasto dan penegasan bahwa dia tidak pernah mendapatkan perintah langsung dari Hasto untuk menyuap anggota KPU Wahyu Setiawan. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Hasto berulang kali membantah klaim Saiful yang menyebut Hasto tidak menyetujui laporan kebutuhan dana operasional 1,5 miliar. Saya keberatan terhadap keterangan saudara saksi yang menyatakan telah melaporkan kebutuhan dana operasional sebesar 1,5 miliar dan saya menjawab ya, silahkan. Sepanjang misi berhasil, ini tidak benar karena laporan tersebut tidak pernah saya terima, tegas Hasto Kristanto. Nah, jadi dari saksi dan bukti-bukti pun tidak ada yang menguatkan Hasto Kristanto itu melakukan perintangan atau bahkan melakukan suap menyuap. Nah, jadi seharusnya kalau kita lihat dari fakta-fakta persidangan di sini, KPK itu lebih fokus untuk mencari keberadaan Harun Masiku. Seharusnya seperti itu. Malah fokus untuk menetapkan Hasto Kristanto sebagai tersangka dan saat ini ditahan dan bahkan tidak ada satupun bukti-bukti atau saksi-saksi yang melihat secara langsung Hasto Kristanto melakukan perintangan penyidikan dan bahkan tidak ada saksi yang melihat atau mendengar Hasto Kristanto itu melakukan suap menyuap. Kalau kita lihat dari sini sudah jelas ya, ketika didesak lebih jauh oleh Hakim, Saiful Bahri mengungkapkan fakta krusial. Ia sama sekali tidak pernah menerima dana talangan suap dari Hasto Kristianto secara langsung. Informasi mengenai dana talangan dari Hasto yang disampaikan ternyata hanya berasal dari pengakuan Harun Masiku. Nah, seharusnya Harun Masiku itu harus ditemukan terlebih dahulu, bukan Hasto Kristianto. Ini kan sangat lucu sekali lah. Apalagi pada saat lalu KPK itu sudah pernah menemukan setidaknya keberadaan atau posisi Harun Masiku, tetapi tidak ditangkap. Ini kan sangat lucu sekali. Nah, dana talangan itu memang Pak Harun yang sampaikan, bukan Pak Hasto, tegas Saiful Bahri di persidangan. Nah, menurut saya ini sudah finish ya. Menurut saya sudah cukup lah. Menurut saya Hasto Kristanto tidak terlibat dalam perintangan penyidikan atau bahkan melakukan suap menyuap seperti yang dituduhkan oleh KPK. Nah, seharusnya hakim juga bisa memutuskan yang seadil-adilnya ya terkait Hasto ini. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.